Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin tamu-tamu Allah yang berbahagia, Bapak Imam yang kita muliakan, kesyukuran mendalam pada malam hari ini kembali Allah himpun dalam majelis ilmu kita, dalam majelis takwa, dalam majelis silaturahim. Mudah-mudahan senantiasa Allah curahan rahmat kasih sayang kepada kita, cintanya yang tak pernah berujung, kasihnya yang tak pernah bertepi, senantiasa terus memberikan cintanya kepada kita. Hadirin undangan tamu Allah yang berbahagia, 20 hari lebih adalah merupakan amalan-amalan takwa telah kita lakukan. Mudah-mudahan sisa perjalanan adalah merupakan perkara-perkara emas yang terus senantiasa kita upayakan dengan happy ending, dengan raihan gelaran yang sebaik-baik gelar, yaitu gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin undangan tamu-tamu Allah yang berbahagia, meskipun kita diguyur hujan sepanjang kota Jayapura, alhamdulillah pada hari ini tidak mengurangi sedikit pun niat kita untuk terus senantiasa mengabdi, menghujam iman takwa kita dalam rangka meraih daripada keridhaan Allah dan mencapai Lailatul Qadar dalam sisa-sisa perjalanan di bulan suci kita Ramadan. Hadirin undangan tamu-tamu Allah yang berbahagia, izinkanlah buat adik-adik, mungkin saya akan membawakan tema singkat tentang keutamaan tentang sedekah, bahwa kalau kita baca dalam terjemahan kitab Riyadhus Shalihin yang disarah oleh Imam Nawawi, kita mendapatkan keterangan pada hadis yang ke 1223, 1224, bahwa ada 4 golongan, 4 kelompok orang-orang yang senantiasa dirindu-rindukan surga Allah. Maka kata baginda Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, maka 4 kelompok, 4 golongan orang-orang yang senantiasa dirindu-rindukan surga Allah, yang dipanggil-panggil Allah keempat-empatnya di bulan suci Ramadan adalah diberikan kesempatan yang luas untuk kita melakukan amalan-amalan kebaikan itu, dan mudah-mudahan 4-empatnya itu kita pun mampu untuk belajar dan meraih untuk mencapai kompetensi kapasitas sebagai ahli yang memang dirindukan oleh surga Allah. Maka kata baginda Nabi, kelompok yang ketiga, barang siapa yang kita merupakan ahli sedekah, maka pun kelak nanti akan dipanggil oleh Allah, oleh surga Allah melalui salah satu pintu yang namanya adalah pintu sedekah. Dan kata baginda Nabi, pintu yang keempat, bahwa apabila kita ahli jihad, maka insya Allah kita pun akan dipanggil oleh surga Allah melalui salah satu pintu yang namanya adalah pintu jihad. Kemudian sahabat Abu Bakar pun bertanya kepada Rasulullah, wahai baginda Nabi, apakah di antara umatmu ada yang bebas memilih sesuka hatinya karena memang memenuhi kualitas keempat-empatnya itu? Maka baginda Nabi pun menjawab, mudah-mudahan di antaranya wahai engkau Abu Bakar. Hadirin undangan tamu-tamu Allah yang berbahagia, mudah-mudahan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di sepanjang bulan suci Ramadan, keluarga-keluarga yang disebut-sebut tadi yang mempersiapkan takjil dan aktivitas-aktivitas kebaikan, Allah lipat gandakan sebagaimana janji Allah
dalam Al-Qur'anul Karim bahwa sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan yang mensedekahkan kebaikan di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan itu. Lahum ajrun karim, bahkan Allah akan balas dengan kemuliaan. Hadirin tamu-tamu Allah yang berbahagia, maka ini adalah merupakan janji Allah, maka tentu saja adalah keniscayaan yang harus kita upayakan, yang harus kita kejar agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Bahkan ada dua kata kunci syarat apabila seorang hamba ingin berjumpa dengan Rabb-Nya. Satu di antaranya adalah melakukan amal-amal kebaikan, melakukan amal-amal kebajikan. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Jadi barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, maka dua amalan paling tidak. Yang pertama adalah amalan banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Maka kata baginda Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebajikan dari umatku itu adalah banyak. Berkata dengan kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil dengan ikhlas dan khusyuk, kata baginda Nabi, adalah sedekah. Menyingkirkan duri di jalan sehingga orang lain mudah untuk berjalan, kata baginda Nabi, adalah sedekah. Dan bahkan senyum terbaik kita yang kita persembahkan kepada saudara-saudara kita adalah, kata baginda Nabi, adalah merupakan sedekah. Maka hadirin undangan tamu-tamu Allah yang berbahagia, jangan sampai kita tertinggal satu amalan yang sederhana tetapi berat timbangan di hadapan Allah, yaitu melakukan amal-amal kebaikan itu. Dan bahkan dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, juga baginda juga memberikan pernyataan yang tegas dan menyemangati kepada hamba-hambanya. Kelak di hari kiamat nanti matahari didekatkan dengan kepala kita, bahkan mungkin sangat dekat sekali dengan otak-otak kita. Maka 7 golongan yang di hari kiamat nanti tidak ada naungan, tidak ada pertolongan dari Allah selain yang pertama adalah pemimpin yang adil. Maka golongan yang keenam, kata baginda Nabi, adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri tidak tahu. Maka dengan keikhlasan, dengan kekhusyuan sedekah yang dilakukan sampai saudaranya pun tidak tahu. Karena memang itulah yang kita persembahkan yang terbaik kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tamu-tamu Allah yang berbahagia, sahabat Utsman bin Affan adalah merupakan salah satu sahabat-sahabat terbaik Rasulullah. Faham betul bagaimana surat Al-Hadid ayat 8 yang saya bacakan tadi, bahwa menyampaikan kalau kita baca dalam surah Nabawiyah, bagaimana dalam sebuah musim paceklik kemarau yang panjang ada sebuah peperangan yang sebetulnya peperangan itu idealnya dibiayai oleh dana APBN, dibiayai oleh negara. Salah satu peperangan itu, Pak Kiai, kalau nggak salah perang Tabuk ya Pak Kiai ya. Dalam sebuah perang Tabuk itu, sebuah peperangan yang dialami oleh masa Rasulullah dan para sahabat itu, hampir sebagian besar biaya operasionalnya itu didanai oleh salah satu sahabat yang konglomerat, yang bisnismen, dan memang orang sukses di antara sahabat-sahabat Nabi. Apa yang dilakukan hadirin? Tentu saja dalam sebuah peperangan butuh logistik yang panjang, butuh makanan yang mumpuni. Ada 300 unta terbaik dipersembahkan oleh Utsman bin Affan, dan 1000 dinar dipersembahkan dalam sebuah peperangan itu. Karena memang faham betul baginda Utsman bin Affan. Dan bahkan dalam keterangan lain, di musim paceklik yang panjang di kota Madinah ada satu sumur, satu-satunya di antara sumur itu dimiliki oleh Yahudi, seorang Yahudi. Kemarau yang panjang, musim paceklik yang panas, maka para sahabat
kaum muslimin yang ada sekitaran kota Madinah susah mendapatkan air bersih, air yang layak untuk dikonsumsi. Dan bahkan para sahabat dan kaum muslimin untuk menimba air yang dimiliki oleh sumur seseorang tadi itu dengan membeli biaya yang sangat mahal. Permasalahan ini pun akhirnya didengar dan diketahui oleh Rasulullah SAW. Baginda Nabi pun menyampaikan, berkhutbah kepada di antara para sahabat, wahai sahabatku, di antara kesulitan-kesulitan yang dimiliki oleh kaum muslimin, barang siapa yang memiliki harta yang berkecukupan hendaknya bisa membebaskan daripada permasalahan di antara hamba-hambaku, di antara umat-umatku. Maka baginda Utsman bin Affan pun seorang negosiator, komunikator terbaik yang dimiliki sahabat Rasulullah. Ia pun bernegosiasi kepada pemilik sumur tadi. Akhirnya didapat kesepakatan bahwa dengan membebaskan 12.000 dirham yang harus ditebus, yang harus diupayakan oleh Utsman bin Affan agar kaum muslimin bisa mendapatkan air bersih yang layak, yang baik di antara musim paceklik yang panjang itu. Sang pemilik Yahudi ini juga orang yang cerdas, bahwa 12.000 dirham itu tidak sampai di situ, wahai Utsman. Hari ini adalah jatah saya, lusa adalah jatah kamu, dan seterusnya. Jadi rupanya pemilik Yahudi ini orang yang cerdas juga. Akhirnya disepakati pula lah, sehingga akhirnya berjalan beberapa waktu lamanya. Setiap jatah waktunya pemilik Yahudi itu sepi pengunjung menghadiri sumur-sumur itu. Tetapi ketika waktu jatahnya Utsman bin Affan, sahabat kaum muslimin pun berbondong-bondong mempersiapkan, memberikan isian yang terbaik di ember-ember mereka, sehingga selama beberapa waktu itu jatahnya orang Yahudi sepi. Akhirnya negosiasi lagi bahwa pemilik Yahudi akan membebaskan seluruhnya, dan akhirnya Utsman bin Affan pun sepakat, kalau tidak salah menambah lagi 8.000 dirham ya Pak Kiai ya. Akhirnya dibebaskan dengan 8.000 dirham tebusan yang kedua. Hadirin undangan tamu-tamu Allah yang berbahagia, lantas apa yang bisa kita lakukan dan keutamaan daripada sedekah? Cerita ini adalah yang saya sampaikan adalah peristiwa yang lama yang saya baca, yang diceritakan dalam sebuah berita yang dipercaya. Di kota Klaten, tepatnya di Jawa Tengah, ada sebuah peristiwa kecelakaan musibah yang dialami oleh ibu-ibu dalam sebuah bus. Sebuah bus besar itu dalam perjalanan yang panjang diisi oleh ibu-ibu. Ada seorang ibu-ibu yang agak tua, kemudian di sebelahnya adalah anak kecil, anak perempuan mereka. Qadratullah, Allah memberikan takdir musibah daripada bus itu. Bus itu mengalami musibah kecelakaan yang dahsyat. Kanan, kiri, depan, belakangnya mengalami reot dan berdarah-darah. Qadratullah, ada seorang ibu tadi beserta anaknya itu pun mengalami pendarahan yang kecil atau tidak sedahsyat daripada depan, kanan, kiri, dan belakangnya. Lantas suatu saat ditanya oleh wartawan, wahai ibu, kira-kira amalan apakah yang engkau lakukan sehingga Allah memberikan perlindungan daripada peristiwa yang dialami oleh rombongan ibu-ibu tadi? Maka ibu-ibu tadi pun menyampaikan bahwa sebelum keberangkatan tadi di terminal, saya memberikan sedekah entah 5.000 atau 10.000 saya berikan kepada seseorang yang kiranya amat sangat membutuhkan. Padahal beliau juga bukan orang kaya raya, tetapi memang betul bahwa sedekah itu dapat menolak bala dan musibah. Mudah-mudahan hadirin para keluarga-keluarga di Perumnas 4 yang dimuliakan Allah, Allah memberikan amalan yang terbaik, dan masih ada sisa waktu kurang lebih 10 atau 9 hari ke depan. Mudah-mudahan kita juga bisa mempersembahkan yang terbaik apa yang kita miliki untuk di jalan Allah, meskipun dengan peristiwa atau dengan jalan memberikan buka puasa, takjil keluarga-keluarga yang tadi disebutkan oleh panitia. Hadirin undangan tamu-tamu Allah yang berbahagia, demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hadirin termasuk ahli-ahli sedekah yang senantiasa dirindu-rindukan oleh surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-haq mi rabbik fala takunanna minal mumtarin.
kebenaran itu semata datangnya dari Allah, dan janganlah kita termasuk orang yang meragu akan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.